Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat kita bertemu kembali dalam acara sarapan saat pagi hari ini. Tema kita saat pagi hari ini adalah tentang relasi. Relasi, pentingkah relasi bagi Tuhan? Nah, saudara, relasi artinya pertalian atau hubungan. Nah, seperti judul tema hari ini, pentingkah relasi bagi Tuhan? Pernahkah saudara bertanya, mengapa Tuhan menciptakan manusia? Apa tujuan Tuhan menciptakan manusia? Saudara, Tuhan mempunyai tujuan untuk mengembangkan hubungannya dengan manusia. Dalam Kejadian 2 itu bercerita tentang penciptaan manusia ya. Dalam Kejadian 2 itu digambarkan hubungan Allah dengan manusia pertama di Taman Eden. Taman Eden dibuat Tuhan khusus untuk menjadi tempat manusia tinggal. Di Taman Eden, Tuhan menyediakan tumbuh-tumbuhan untuk menjadi makanan manusia. Tuhan juga menyediakan sungai. Tuhan mengajari manusia untuk mengerjakan dan merawat taman itu. Jadi, di Taman Eden itulah Tuhan mengembangkan hubungannya dengan manusia. Di Taman Eden itulah Tuhan menjalin hubungan dengan manusia. Tapi sayang saudara ya, seperti kita tahu bersama bahwa hubungan Tuhan dengan manusia pada saat itu rusak karena Adam dan Hawa yang merusakkannya. Mereka memilih untuk menolak pimpinan dan tuntunan Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah menyerah untuk mengembangkan hubungannya dengan manusia. Mulai dari Habel, Henokh, Nuh, bahkan sampai Abraham, mereka adalah orang-orang yang berusaha berjalan dengan Allah dan menemukan kasih karunia-Nya. Abraham setia kepada Tuhan dan dia dipilih untuk menjadi bapa dari suatu bangsa yang secara khusus akan bekerja dengan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Dan bangsa Israel ditugasi Tuhan untuk menjadi bangsa teladan bagi bangsa-bangsa lain. Tapi kembali bangsa Israel gagal menjadi teladan yang Tuhan cari. Mereka memutuskan hubungan mereka dengan Tuhan melalui pemberontakan dan ketidaktaatan terhadap hukum-hukum Tuhan. Kita tahu bahwa bangsa Israel mendapat julukan bangsa yang tegar tengkuk ya saudara, karena seringkali mereka memberontak dan tidak taat kepada Tuhan. Lalu ketika Israel gagal menjadi teladan yang Tuhan cari, apakah Tuhan berhenti mengembangkan hubungannya dengan manusia? Tidak, saudara. Tuhan terus berusaha untuk mengembangkan hubungannya dengan manusia. Lalu siapa yang Tuhan cari sebagai rekan kerjanya dalam dia mengembangkan hubungannya dengan manusia? Sekarang Tuhan beralih memilih bekerja dengan gereja Tuhan. Kita lihat di dalam Matius 16 ayat yang ke-18. Matius 16 ayat 18, di situ dikatakan, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Saudara, Tuhan memilih gereja Tuhan. Dikatakan dalam Matius 16 ayat 18 ini, aku akan mendirikan jemaatku. Jadi Tuhan memilih gereja Tuhan
untuk Tuhan mengembangkan hubungannya dengan manusia. Dalam Galatia 6 ayat yang ke-16, Galatia 6 ayat yang ke-16 dikatakan, dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Gereja Tuhan di sini diistilahkan dengan Israel milik Allah. Jadi, siapakah gereja Tuhan? Gereja Tuhan adalah semua orang yang menerima keselamatan melalui iman dalam Kristus Yesus. Sekarang Tuhan bekerja untuk membangun hubungan dengan manusia dengan cara Dia memanggil tiap-tiap individu dan keluarga tertentu ke dalam hubungan yang khusus dengan Dia. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-39. Kisah 2 ayat 39. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Katakan, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu. Jadi sekarang Tuhan memanggil tiap-tiap individu dan keluarga tertentu untuk masuk dalam hubungan yang khusus dengan Tuhan Yesus. Saudara, tema besar pertama dari Alkitab adalah tujuan Tuhan untuk membawa manusia ke dalam hubungan dengannya. Tuhan sangat rindu menjalin hubungan dengan manusia. Dalam perjalanan umat manusia, saudara, sekalipun jatuh bangun, seperti rasa-rasanya ada banyak kali rencana Tuhan ingin digagalkan, ya saudara, dalam tujuan Tuhan mengembangkan hubungannya dengan manusia. Tapi Tuhan selalu punya cara untuk Dia terus menjalin hubungan dengan manusia. Apapun caranya Tuhan akan kerjakan. Puncaknya adalah ketika Tuhan Yesus dikirim ke dalam dunia ini dan Dia mati di atas kayu salib demi menjalin hubungan kembali dengan manusia. Hubungan yang sudah rusak, hubungan yang sudah hilang, saudara, Tuhan rindu Dia kembalikan dengan pengorbanan Tuhan Yesus. Nah, saudara, kalau Tuhan sangat rindu menjalin hubungan dengan manusia, bagaimanakah dengan saudara dan saya? Apakah kita ingin memiliki hubungan dengan Tuhan Yesus dan menjadi bagian besar dan menjadi bagian dari tema besar Alkitab ini? Apakah yang perlu kita lakukan jika kita ingin memiliki hubungan dengan Tuhan dan menjadi bagian tema besar Alkitab? Saudara, di dalam Yakub 4 ayat 8a, Yakobus 4 ayat 8a dikatakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Jika kita ingin memiliki hubungan dengan Tuhan, mari kita datang mendekat kepada Tuhan. Di sini dikatakan mendekatlah kepada Allah dan Dia akan mendekat kepadamu. Ada satu keaktifan yang diperlukan dari pihak kita, ya saudara. Ketika kita datang mendekat kepada Allah, maka Tuhan pun akan mendekat kepada kita. Yang kedua adalah Yakobus 4 ayat 8b, tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Jika kita rindu memiliki hubungan dengan Tuhan,
mari kita mau melakukan satu pertobatan dalam kehidupan kita. Kenali setiap hal di dalam diri kita, dan jika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita mau cepat-cepat datang kepada Tuhan, kita mau bertobat, dan kita mau berjalan dengan hidup yang baru. Dengan demikian, dengan hidup kita yang baru, dengan hidup kita yang bersih di hadapan Tuhan, disitulah Tuhan akan datang mendekat kepada kita. Dia akan mengembangkan hubungan dengan kita. Yang ketiga, saudara, hal yang sangat penting dalam perjalanan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita bisa memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, adalah kita penuh dengan Roh Kudus. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26, Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kuduslah yang akan mengajarkan kita segala sesuatu, termasuk dalam pengenalan kita akan Tuhan. Bagaimana sebenarnya mengenal Tuhan dengan benar, bagaimana menjalin hubungan Tuhan dengan benar, menjalin hubungan dengan Tuhan dengan benar, ya saudara. Tanpa Roh Kudus kita sulit untuk mengerti hati Tuhan, kita sulit untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Peran Roh Kudus begitu penting dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan, karena Roh Kuduslah yang akan mengajar kita untuk kita mengerti akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Sekian renungan sarapan saat pagi hari ini yang bisa saya bawakan. Saya berdoa semoga ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari saudara, kita terus miliki satu kerinduan untuk kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Karena Tuhan Yesus sangat merindukan hubungan dengan kita, dan biar itu kita juga merespon apa yang Tuhan rindukan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.